지을 수 있습니다. Oleh karena itu, kita bisa menanam tumbuhan tanpa terpengaruh dari iklim ataupun cuaca di luar. 가장 큰 특징은 농약을 사용하지 않습니다. Yang paling khususnya di sini kita tidak menggunakan pestisida ya. 그렇기 때문에 그렇게 할 수 있는 이유는 여기가 밀폐된 공간이기 때문입니다. Ya kenapa kita bisa melakukan perkebunan ini tanpa pestisida? Karena ini kan tertutup ya. Jadi ruangan tertutup khusus gitu. Makanya kita tanpa pestisida juga bisa menanam tumbuhan di sini tanamannya. 그래서 병균이나 벌레가 들어오지 않습니다. Ya sehingga kayak serangga atau misalnya kayak penyakit-penyakit ya kalau kita ditanam di tanah biasa itu nggak bisa masuk karena ini tertutup dari luar. 그래서 좀 전에 설명했다시피 혹한이나 또는 태풍이 와도 여기에는 경작하는 데는 문제가 없습니다. Ya sehingga kayak tadi dijelaskan ya mau ada hujan badai pun ya mau ada topan ini di sini nggak akan terpengaruh sama sekali kalau di dalam sini. 그래서 가격이 굉장히 안정적으로 공급을 할 수가 있습니다. Sehingga untuk tanamannya sendiri itu bisa tetap ready dan tidak terpengaruh kalau misalnya ada bencana gitu kan tanaman nggak ada harga jadi naik gitu kan. Kalau misalnya di sini karena stabil untuk tanamannya sehingga harganya tuh lebih stabil juga. 그리고 여기는 흙을 사용하지 않고 수경으로 재배하고 있습니다. 물로 재배하고 있습니다. Ya kemudian di sini karena dia tanamannya itu tidak pakai tanah sama sekali ya, jadi ditanamnya itu langsung dari air, jadi hidroponik. 그리고 이 공간은 인공적으로 자연 환경을 만들었습니다. Kemudian ini juga dibuat lingkungannya juga dibuat sendiri ya oleh dari sini. 그래서 햇빛을 대신하는 LED라는 게 있고요. Ya, untuk menggantikan cahaya matahari itu kita menggunakan LED. 그다음에 바람이 불어야 되거든. 공기 순환이 돼야 돼서 서큘레이터라는 게 있습니다. Ya kemudian karena kan harus ada sirkulasi udara juga ya harus ada anginnya sehingga pakai sirkulator ya. Di sini menggunakan sirkulator. 그리고 흙을 대신하는 물이 있습니다. Ya kemudian ada air yang tadi menggantikan tanahnya itu. 그리고 이 공간이 오른쪽 왼쪽 공간이 한 600m 제곱 정도 됩니다. Ya kemudian untuk lahannya sendiri ini kanan dan kiri kurang lebih sekitar 600 meter persegi. 여기에서 일하시는 분은 5명이 안 됩니다. Dan untuk orang yang kerja di sini itu nggak nyampe hanya kurang dari 5 orang. Jadi hanya sedikit staffnya. 노지 면적으로는 굉장히 이거의 8배가 된다고 보시면 돼요. Ya, dan tapi kalau misalnya untuk ininya sendiri hasilnya sendiri itu 8 kali mungkin dibandingkan ukurannya ini. 왜냐하면 층이 8층이 있습니다. Kenapa? Karena untuk lantainya sendiri itu dia ada 8 lantai, makanya untuk hasilnya itu 8 kali lipat dari luas lahannya yang ada. 그리고 이 야채는 스트레스를 받지 않고 크고 있습니다. Kemudian tanaman di sini itu mereka juga tumbuhnya tanpa dapat stres ya dari luar gitu. 야채가 스트레스 받으면 어떤 현상이 나올까요? Kira-kira kalau misalnya tanaman itu dapat stres nih, apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Nggak bagus, hasilnya nggak bagus. Akan ada rasa pahitnya. 그다음에 굉장히 억세집니다. Oh, jangan kepahitan Pahit loh. itu artinya Kalau gitu pahit, stres dia pahit. 그래서 stres parah. 여기 있는 작물은 한국에서 이야기했을 때 부잣집 막내 아들 같이 귀하게 크고 있습니다. Ya jadi kalau misalnya tanaman di sini itu ditanamnya tuh diurusnya tuh sama kayak anak bungsunya kayak bangsawan gitu kan, orang kaya gitu ya, jebol, tahu ya Bapak Ibu jebol, kayak anak-anak jebol gitu kan diurusnya tuh benar-benar ini banget gitu. Nah ini juga sama kayak gitu diurusnya. 그럼에도 불구하고 냉장 보관하면 2주 이상 신선하게 유지됩니다. Ya walaupun kayak gitu, kalau misalnya disimpan di dalam kulkas itu dia bisa fresh selama 2 minggu Bapak Ibu. 일반적인 야채는 일주일도 보관하기 힘들죠. Ya mungkin kalau misalnya kita tanaman yang umum ya, yang biasa itu paling 1 minggu juga udah mulai layu ya. 근데 여기 있는 야채는 그리고 씻지 않고 그냥 드셔도 괜찮습니다. Ya, tapi kalau misalnya yang di sini itu lebih segar dan kemudian bisa langsung dimakan tanpa perlu dicuci terlebih dahulu. Karena tadi kan tanpa pestisida. 야채를 많이 씻으면 야채가 상해서 못 먹어요. Iya, padahal kalau misalnya kita sering cuci tanaman ya, tumbuhan itu dia bakal lebih cepat untuk busuknya.
그리고 이 야채는 바깥에서 키우면 한 60일 정도 걸리는데 이 안에서는 40일이면 수확을 할 수가 있습니다. Ya, kemudian tanaman di sini kalau Bapak Ibu tanam di luar itu mungkin dia butuh waktu 60 hari untuk bisa langsung dipetik. Nah, kalau di sini cukup dalam 40 hari aja udah bisa langsung dipanen. 그래서 생산성이 굉장히 좋습니다. Ya, sehingga untuk apa namanya untuk produksinya itu lebih bagus juga, lebih cepat. 그래서 이 야채를 드실 때는 샐러드로 저희가 권장을 드립니다. Ya, makanya kalau misalnya dari kami sendiri itu biasanya menyarankan tanaman-tanaman di sini itu dimakan sebagai salad ya. 조금 더 들어가면 다른 작물 설명을 좀 드릴게요. Ya, kita akan masuk ke dalam, kita akan jelaskan tanaman lainnya juga.